Zona Abyssal, lapisan terdalam lautan. Di sini gua berada sekarang. Semua beban seperti tekanan air yang bikin gua nggak bisa ngerasain apa-apa lagi. Tenggelam dalam ekspektasi yang gua buat dalam kepala gua sendiri. Harus jadi anak pertama yang kuat. Nggak ada ruang buat diri gua sendiri. Semua rasa gua kubur di sini. Di tempat ini yang nggak bisa orang lain lihat. Aduh, mimpi itu lagi. Mama, bangun. Udah jam berapa ini? Lagi jam 7 loh. Iya, Ma. Mama tunggu di bawah ya, jangan lupa sarapan. Papa sama Ade udah sarapan duluan loh. Tahu mana, Ma? Udah bangun? Baru bangun itu lagi mandi. Lagi juga turun. Aduh, kebiasaan banget anak kita. Coba Rezi. Rezi aja, tambah dibangunin udah bangun. Berapa mas sekarang? Ma, aku berangkat duluan ya. Aku mau dulu. Hati. Lihat tuh Tama, nggak ada sopan santunnya. Udah Pak, mungkin dia lagi buru-buru, soalnya jam segini. Mungkin Bapak berangkat daripada macet loh nanti. Ini Pak tasnya. Ya udah mah, Bapak berangkat dulu ya. Hati. Ulang dan lupa. Ya. Lu kenapa sama papa? Apaan, Dek? Lu kenapa sama papa? Gak apa-apa, gue mah emang biasa, gue mah sama papa begitu. Ya, udah jam 7, telat gua nih. Ya udah gue duluan ya bang. Ya udah sana. Bu, bentar jangan tutup pintu, Bu. Kenapa kamu baru datang? Tadi katanya bocor, Bu. Bentar, jangan alasan ya. Iya, Bu. Udah sebentar. Awas, Bu. Ya. Aduh, capek banget. Assalamualaikum. Bagus. Dari mana aja kamu, Tama? Jam segini baru datang. Anu, Bu, ban motor saya pecah. Bohong kamu ya? Bener, Bu. Ya udah duduk sana. Makasih, Bu. Nah, jadi nanti kita belajar ini. Karena sebentar lagi akan istirahat, Ibu kasih PR halaman 50. Ya, udah istirahat, Bu. Ya udah cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Kalian tau gak sih, anak kelas 10 banyak disalahin tau. Yang gak mau ngasih dipukulin sama geng itu loh. Emang, geng-geng itu mah gak ada kapoknya. Selalu aja nyari masalah. Ya udahlah, yuk kantin, lapar nih gua. Ayo. Aduh, kayaknya gue bakso deh. Sebenernya gue bosan sih sama jajanan di kantin. Kalau gue beli mie aja deh. Kayaknya enak. Apa ya? Gimana nggak taruh mie yang kita boleh? Ayo. Gimana? Iya. Tuh kan aku bilang mereka malah kira nama 10. Oh sih dong itu. Miskin banget ya. Jalan tuh Yuda. Sabar dong. Ayo. Yuda, kok lu nggak apa-apa? Sabar dong. Kelas 10. Suka gua. Udah kamu buat gua. Kelas 10. Emang nggak kita balikin gua apa? Kelas 10. Sabar dong. Woi. Lu lagi udah cabut. Jadi Ibu sabar aja lah kalau misalnya. Ayam. Woi, asalnya lu ya main kelas 10 lagi. Udah tahu, sadar. Bener, udah mending kita kantin aja deh, lapar banget deh. Gue pesen makanan dulu ya. Iya. Kenapa sih lu lihat-lihat? Karena nggak seneng gitu. Ya kenapa sih? Kan gue punya mata. Ah udah ya cabut aja, udah habis gue ada mereka di sini. Juga yang mau ketemu sama lo. Dasar. Aduh, sensitif banget sih. Baru juga diliatin kayak gitu. Udah drama mau pindah, takut kalah
rasain ya? Wajar sih, Syak. Soalnya orang ngerasa kurang, biasanya gampang keganggu kalau ada yang lebih bersinar di sebelahnya. Oh iya, hati-hati ya pas jalan. Jangan sampai tumpah tuh baksonya. Jangan lupa juga lap mejanya, biar sasar aura negatif kalian tuh gak ketinggalan di sini. Dengar kan? Pergi sana. Setuju, kantin ini luas, tapi rasa sempit kalau misalnya harus berbagi sama orang yang gak tahu sopan santun. Gue sih sering ngaca ya, makanya gue gak gabung sama kalian. Kalaupun gue ngaca kalian, gue percayain aja kantin sekalian. Ibu-ibu, udah nih tanggung jawabnya. Lari iri. Udah lah, yuk kita cabut aja. Apaan sih? Udah jelas banget mereka. Diam lu semua, awas aja mereka. Kalian duluan aja. Oke. Toilet juga nggak, Ri? Kagak dah, sama saja. Yaudah, yuk. Siapa kamu? Ngapain di dekat aku? Jangan teriak-teriak dong, nanti kalau ada yang denger gimana? Mama ke toilet dulu, udah ke toilet nih. Mereka kemana ya? Belum balik juga. Padahal udah masuk. Alah, paling juga mereka apa tuh biasanya? Make up dulu kalau habis istirahat. Udah lah. Ri, cabut yuk. Bosan banget gua nih. Udah lu ya? Cabut kemana? Ke kantin aja. Gua lapar banget ini, pengen makan. Aman gak tapi? Aman udah, pasti dibolehin ini sama guru. Nanti gue izin ke kamar mandi duluan, habis itu lu langsung ikut ya. Ya udah. Bu, saya mau izin ke toilet. Percaya sakit dari tadi pagi. Ya ampun Mama, satu kelas nggak tahu kali kamu setiap pelajaran saya pasti selalu sakit perut. Ya udah sana, 15 menit ya. Saya juga bu, mau nemenin Tama. Takut dia pingsan di jalan. Kan tuh kayak sendal jepit tau nggak, harus sepasang. Ya udah sana, jangan lama-lama. Nanti kalau lama bukan guru BK loh. Siap, Bu. Suara apaan tuh? Gak tau gua. Karena Amri jangan cuma nonton, sini bantuin. Iya, sini bantuin. Ada apaan nih? Iya, ikutin Isma di toilet. Nggak semudah itu, bos. Gua paling benci sama orang yang punya manner di sekolah ini. Woi, tangkap! Kita temen lu, kabur lu. Biar apa sih lu begitu? Yuda. Tama, Amri, katanya sakit perut. Kok malah kalian habis berantem? Oh, jadi kalian izin ke toilet cuma mau pukulin Yuda doang? Bukan gitu, Tama sama Amri nolongin saya, Hani dan Ayah buat nangkep orang yang mau masuk ke toilet cewek. Kalau nggak ada mereka, orang ini pasti kabur. Udah kalian semua ikut ibu ke ruang BK. Jelasin apa yang terjadi. Ayo, coba jelasin ke ibu, tadi ada apa? Tama, tadi kamu kenapa pukulin Yuda? Nah ini nggak seperti yang ibu pikirin. Saya awalnya sama Amri tuh mau pergi ke toilet. Nah saya tuh ngeliat Ana lagi narik-narik nih baju orang ini nih. Habis itu ternyata dia ngikutin si Isma. Saya nggak terima dong teman saya diginiin. Saya juga dengar Isma teriak. Ya udah, saya samperin sama Tama. Enggak bu, dia itu cuma salah paham. Mereka cuma menuduh saya. Yuda, mending kamu jujur sekarang di depan teman-teman kamu karena teman-teman kamu juga di sini banyak yang ngeliat kejadian itu. Atau mau ibu laporin polisi, atau ibu panggil orang tua kamu. Enggak bu, saya nggak gini. Saya cuma mau lewat doang kok. Bisa-bisanya lu ngeles. Udahlah nggak usah nyari pembelaan. Kamu juga, Tama, Amri, bukan yang ngelaporin guru dulu malah langsung main hakim sendiri.
Ibu tahu apa yang kamu lakuin itu mau membela kebaikan. Tapi kamu juga harus tahu, sekolah ini tuh punya aturan. Iya Bu, maaf. Soalnya kita juga lagi kebawa emosi. Isma, ibu mau nanya, kamu diapain sama Yuda? Saya didorong Bu sama Yuda, terus Yuda rayu saya. Untungnya Hani masuk ke toilet Bu. Udah, sampai situ aja. Gak ada apa-apain kan? Enggak kok Bu. Yuda, ibu gak nyangka selama ini kamu kayak gini. Kalau kamu gak mau ngaku sekarang juga, ibu bakal bawa kasus ini ke jenjang yang lebih serius. Iya Bu, saya ngaku. Saya ngikutin Isma ke toilet. Karena saya tertarik sama Isma Bu. Saya gak akan ngakuin itu lagi. Baik, karena Yuda udah ngaku, ibu mau ucapin terima kasih kepada kalian semua, terutama kepada Tama, Amri, Ana, Hani, dan Ayah karena udah nyelamatin teman kalian si Isma. Kalau gitu, ibu mau diskusi sama guru yang lain dulu. Gara-gara lo nih semuanya. Jadi panjang kan urusannya. Ya lu lagian siapa suruh ngelakuin kayak Lu gitu. diem ya, gue gak ada urusan sama lu. Udah gak sih? Gak usah ribut lagi. Makin panjang nanti masalahnya. Oke, baik anak-anak. Setelah ibu berdiskusi dengan guru yang lain, ibu menetapkan bahwa kalian bertiga akan mendapatkan SP1. Tama, Amri, dan Yuda. Dan kalian berempat boleh dipersilakan keluar. Ya Bu, jangan Bu. Saya kan janji gak ngelakuin itu lagi. Saya juga Bu. Saya janji gak bakal main hakim sendiri. Ya Bu, beri keringanan. Hukuman aja yang lain, asal jangan SP. Gak bisa, keputusan ibu sudah bulat. Ibu akan ngomong masalah ini ke orang tua kalian, dan ibu akan memberikan informasi ini dalam bentuk surat. Sekarang kalian boleh keluar meninggalkan ruangan ini dan kembali ke kelasnya masing-masing. Lu tahu nggak sih masa Yuda kena kasus skandal baru? Sumpah lu kalau tahu bakal ilfil sih. Apaan nih, kok gue belum tahu ya masalah ini. Soalnya tadi gue udah rapat OSIS nih. Makanya jangan OSIS mulu. Ya ini kan juga dari sekolah, cepetan nggak ceritain, gue udah penasaran banget ini. Yaudah dengerin ya gue cerita. Ya udah lu cepetan, nggak usah pakai lama. Nih, oke jadi gini, gue dengar sih si Yuda tuh ngelecehin si Isma. Nah, gue nggak tahu ya kelas lain tahu pak enggak, soalnya tuh tadi ada si Tama. Nah, Tama yang kelas sebelah itu yang nakal. Iya. Hah, jangan ngaco lu, serius yang tanggal nyangka lah dia lakuin itu di sekolah terus. Iya serius, tadi tuh si Ana tuh lagi di kamar mandi. Nah, terus ada cowok pakai jaket, mukanya ketutup. Nah, di situ tuh Ana langsung narik kerah baju cowok itu dan si Ana langsung refleks teriak. Terus tuh untungnya tuh kebetulan di situ tuh ada Tama sama gengnya si Amri. Oh, terus Tama diem aja apa enggak? Kan dia kan nakal, harusnya bisa bantuin tuh. Tama bantuin si Yuda berantem. Nah terus tuh kacau lah pokoknya tadi sampai Bu Latifah tuh tahu. Nah mereka tuh dipanggil ke ruang BK. Oh, ikut gak tapi waktu di sidang? Yang ikut tuh si Isma, Ana, sama mereka itu. Nah gue nggak tahu lagi soalnya gue disuruh keluar. Nah terus tuh yang sisanya cuma sisa Yuda sama Bu Latifah di dalam. Duh, kalau kayak gitu sih parah, problematik banget sih orangnya. Mana tadi dia masuk ke kelas tanpa ada perasaan salah. Lu tadi berantem ya sama Yuda? Ya lu tahu sendiri lah Yuda kayak gimana orangnya. Udah lah ya, kita balik aja lah. Ayo. Gue duluan lah, gue masuk ke kamar, capek gue. Ya udah, sorry, istirahat dulu. Tama, turun kamu. Papa mau ngomong sama kamu. Aduh, kenapa lagi nih papa? Baru juga pulang sekolah. Kenapa sih pak? Aku baru pulang loh, baru pulangnya udah diomelin. Duduk kamu. Papa tuh gak tau lagi ya sama kelakuan kamu. Kamu dapat SP1 kan? Ya terus kenapa pak? Kamu tuh mikir gak sih? Udah berkali-kali kamu masuk BK. Ya lagian dia duluan yang mulai. Aku nggak bakal mulai kalau dia nggak mulai duluan. Kenapa harus berantem sih? Mau jadi jagoan kamu? Ya papa nggak tahu hasilnya kayak gimana. Datang-datang udah ngomel aja. Agak terlalu diuntung kamu. Coba kamu lihat Renzi. Pernah nggak dia masuk BK? Gak pernah bikin onar juga lagi.
Papa kenapa sih bandingin aku sama Reggie? Papa tuh ngeliatnya cuma buruknya doang di aku, nggak pernah ngeliat aku baiknya. Jawab terus. Udah tahu salah, masih aja. Kenapa lagi sih, Pak? Tam? Tanya aja sama anak kamu. Kenapa sih Tam sampai ribut kayak gitu? Tadi aku di sekolah dapet SP1 mah, karena aku berantem sama Yuda. Berantem kenapa? Tadi mah Yuda di sekolah hampir aja ngelecehin anak perempuan. Ya kamu tetap aja salah. Ngapain kamu ikut campur? Udah Pak, aku mau dengerin penjelasan Tama dulu. Ya aku cuma nolongin doang mah. Tadi aku sama Amri kebawa emosi, makanya berantem sama Yuda. Habis itu nggak lama guru datang, bawa aku sama Amri ke ruang BK. Nah aku nggak tahu kalau hukumannya itu dapat SP. Tama. Papa tuh udah gak tahu ya cara mendidik kamu gimana. Kalau gini terus, udahlah, kamu besok gak usah keluar. Dan nanti biar papa pindahin kamu ke luar negeri. Hah? Apa sih Pak? Aku baru kena SP1 aja, mau langsung dipindahin ke luar negeri, nggak jelas banget. Tama! Pak udah Pak, jangan emosi juga kamunya. Anak itu benar-benar ya, Pak. Papa tuh udah gak tahu gimana caranya ngedidik dia. Udah, nih kamu bersih-bersih terus istirahat, oke? Iya, Pak. Yuk. Pusing banget kepala gua. Begitu mah mending gua kabur aja. Benci banget gua kalau ada papa di rumah. Kapan sih papa kerja jauh? Kenapa, Mah? Kok ikut kesini gitu? Pak, kamu yakin mau melihat Papa nanti? Ini jalan satu-satunya buat dia, Mah. Tapi dia masih SMA, belum tahu apa-apa. Apalagi ini negara orang. Udahlah, tenang, Mah. Teman papa kan banyak di sana. Emang kita nggak berlebihan kayak gini? Berlebihan apa sih, Mah? Udahlah, jangan terlalu manjain anak cowok. Halo Ri, lu di mana? Udah tidur lu? Gue di rumah. Ini kebangun gara-gara lu telepon. Sorry nih ganggu tidur lu. Boleh nggak gua ke rumah lu? Lagi capek nih. Kenapa lu, Tam? Udahlah, nanti gue ceritain pas sampai sana. Oh ya udah, sini aja. Ya udah. Halo Ri, gue di depan rumah lu nih. Oh iya, Tam, gue depan ya. Oh iya, Tam, sini masuk. Kenapa sih lo, Tam? Coba cerita. Pusing gue Ri di rumah. Disalahin mulu. Tau lah lu siapa yang nyalain gue mulu. Disalahin kenapa? Masalah yang kemarin ya? Iyalah, udah gue duga banget. Pasti bokap gue tuh marah-marah. Ya udah, lu di sini dulu aja istirahat. Ya udah, makasih Ari. Aman. Rezi, boleh minta tolong bangunin abang nggak? Boleh, Mah. Bang, disuruh sarapan sama Bang, Bang. Bang. Lu gimana, Bang? Ma, abang gak ada di kamar. Hah? Kok bisa? Aku juga nggak tahu Ma dia pergi kemana. Coba kamu telepon. Nggak diangkat Ma. Baru aja dinasihatin dari malam. Udah bertingkah aja tuh anak. Jangan kayak gitu dong. Kita nggak ada. Ya udah, Pa, Ma, aku cari abang dulu ya. Ya udah, cari. Hati-hati ya.
Kenapa? Ayo, duduk sofa. Assalamualaikum Kak Ana. Iya, ada apa Rezi? Kak, tahu nggak Bang Tama ada di mana? Aduh, nggak tahu lagi. Emangnya kenapa? Oh, nggak ada ya Kak. Soalnya Bang Tama nggak ada di rumah dari pagi. Aduh, bener-bener sih Tama. Nanti aku bantu cariin deh ke teman aku yang lain. Oh ya udah deh Kak. Makasih ya Kak. Iya, hati-hati. Sama-sama Rezi. Kok tumben telepon aku? Halo? Mana? Rezi, abangmu udah ketemu? Aku udah tanya ke teman dekatnya nggak ada yang tahu. Itu lama kenapa? Ini papa tadi udah telepon dokter. Katanya bentar lagi dia sampai. Nanti kalau ada yang butuh, kamu bukain ya Rezi. Iya Pak. Ya sebentar. Oh iya dok, silakan masuk. Ibu, saya izin periksa ya. Oh, ibu ini hanya kecapean saja, nanti saya berikan obat ya. Oh iya, makasih ya dok. Mari dok, saya antar. Mama mau taruh pikirin abang. Ntar aku mau cari. Aduh bang, kemana sih kamu? Ma, sekarang mama harus sehat-sehat dulu ya. Ntar aku bakal usaha jari abang. Kalau kamu itu Rezi, mama khawatir dia kenapa-napa di luar. Ri, itu ada yang ngetok pintu lu tuh. Kayaknya mereka deh. Bentar gue buka. Lu anak, sini masuk dah. Udah pada datang? Belum, baru lu doang yang datang. Udah. Tam, kok udah diam aja sih? Anak, lu sendiri aja. Yang lain mana belum pada datang? Aduh, belum nih. Ya elah, yaudah nunggu bentar aja. Tadi juga pada datang yang lain. Hai guys, udah lama nih kita ngumpul. Nak, kalau datang cepet banget. Ya, lu tuh yang lama, gue sih on time ya. Alah, kayak iya aja lu pada. Sini udah pada duduk. Tam, katanya mau cerita. Nih udah pada datang nih. Jadi gini, lu pada tahu kan masalah gua? Biasalah sama orang rumah. Masalah apa lagi sih, Tam? Coba cerita jangan setengah-setengah. Gini ceritanya. Mama lu juga sama kayak bokap lu. Agak, mama gua mah nggak begitu orangnya. Dia nggak bela gua. Tapi lu tau sendiri lah, bokap gua udah keras kepala, egois lagi, begitulah orangnya. Lah, terus lu berantem sama papa lu? Ya gua udah mulut lah, tapi untungnya mama gua keluar, jadi gua bisa ngeredain emosi gua sedikit. Mungkin dia mau buat lo jadi yang terbaik, ambil sisi positifnya aja. Semalam gua menjebat lah sama bokap gua, sampai gua bentak-bentak tuh bokap gua. Iyalah, kecewa pasti, sampai bete. Kesel juga, apalagi bokap lo mau mindahin lo ke luar negeri. Setuju sih, apalagi lo kan anak pertama. Bingung banget gua di rumah. Dianggap apa sih gua sama bokap gua? Bokap gua aja kerja terus, selalu aja ngebandingin gua sama Regi. Ada atau nggak ada apa-apa di rumah sama aja, nggak ada yang berubah. Sabar, Tam. Jangan gitulah. Gue paham posisi lu sekarang. Tapi, Tam, lu harus coba nunjukin ke papa lu. Dan lu harus bisa coba terima keputusan walau susah lu terima. Atau bahkan lu buat keputusan baru buat nunjukin ke papa lu. Bener, gue setuju. Jangan putus asa gitulah, Tam. Beset, jadi gitar ini sekarang. Ayolah, bosen juga gua. Sudah tinggalkan
tinggalkan saja semua persoalan. Waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan, man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Tamri, gue pulang duluan ya. Maaf ya kurang lama di sini. Kita bertiga pulang dulu ya. Kapan-kapan kita main lagi. Balik dulu ya guys. Tam, lu pulang apa enggak? Belum tahu gua pulangnya. Ya udah, pada balik. Udah malam juga, takut lu pada kenapa-napa. Gua udah pulang, Tam. Pulang gua, kepikiran mama soalnya. Lu pulang ya apa? Jalan kaki. Ya udah, hati-hati sana, Tam. Ya. Putri, lu kenapa? Itu tas gua dicuri, tolongin gua please. Ada sialan tuh maling. Wah, ada mangsa nih. Woi, balikin tasnya. Lo mau? Ambil nih sendiri. Lah, oke. Hahaha. Baru segini aja udah tumbang. Lihat nggak sih lu jadi maling? Nah, itu dia malingnya. Tangkap aja dua-duanya, Bu. Jangan-jangan temenan. Pak, Bu, bukan saya malingnya. Saya nangkap malingnya ini. Udahlah kita bawa aja ke rumah Pak RT, bahaya nih. Lah, Takut aja. maling. Jangan yang bener. Pak, Assalamualaikum. Pak RT ada maling, Pak. Ada yang maling nih, Pak. Udah, mau masuk aja. Masuk, kecil. Ada apa ini malam-malam ribut? Pak, ini Pak kita bawa maling 2 orang. Bohong Pak, saya bukan maling. Justru dia nih yang saya tangkap. Bohong, Pak. Dia juga pencuri. Udah Pak, biar nggak repot telepon aja orang tuanya. Pak, serius Pak, saya nggak salah. Udah ikuti ya saja, biar kami memastikan. Halo, dengan siapa? Malam ini Pak RT, kami ingin menyampaikan bahwa anak Bapak, Tama, saat ini berada di rumah saya dan diduga terlibat membantu pencurian. Apa? Membantu pencurian? Hah? Ada apa? Tama diduga terlibat pencurian? Hah? Gak mungkin. Kami masih menyelidiki, mohon Bapak bisa datang ke sini. Yaudah, kirim alamatnya sekarang ya, Pak. Pak, kita harus bangun sekarang. Ayo, Rezi, kamu jaga rumah. Iya, Pak. Pak, tunggu. Iya, kamu siapa? Saya pemilik tas. Tama ini yang menolong saya tadi. Tuh kan Pak, bener apa yang saya bilang. Saya bukan maling. Saya orang tua Tama. Tama, ayo kita pulang. Pak, tapi aku nggak salah. Sekarang. Maaf ya Pak buat gaduh malam-malam. Pak, sebenarnya Tama nggak salah. Pak, tunggu Pak. Sekarang jelasin ke Papa. Sebenarnya apa yang terjadi? Papa tanya Tama. Kenapa kamu diam? Kamu tahu tadi Papa dapat kabar apa? Pak, mungkin Bang Tama. Udah lama, diem dulu. Tama, coba cerita pelan-pelan ke Papa. Kamu bikin malu keluarga aja. Dituduh terlibat pencurian. Sekarang kamu malah diem. Kalau kamu memang salah, bilang salah. Dan diem kayak gitu. Pak, cukup.
Kamu jangan langsung menyimpulkan, kita belum dengar semuanya. Tapi mah, Aku percaya sama Tama. Jadi aku lihat dia kayak bukan orang yang salah. Intinya aku percaya Tama. Pak, mana lo? Lu kemana aja sih bang? Kamu masuk kamar. Tapi pak, jangan bantah, masuk. Ya pak. Aku kamar dulu. Kamu di sini. Kau pikir semuanya ini main-main? Kemarin kamu di sekolah pernah SP1. Wah, sama deh. Sekarang apa lagi? Kamu dituduh warga maling. Enggak. Udah, diam dulu. Permalukan. Ditelepon malam-malam. Anaknya diduga maling. Baru aja dapat masalah di sekolah. Bukannya diem di rumah, tapi malah kabur. Tuh kerja capek-capek, tapi yang dapat apa? Masalah. Pak, aku tuh nolong orang, Pak. Nolong sampai pakai kekerasan. Nolong sampai dibawa warga. Nolong sampai kena SP. Itu yang namanya nolong. Ini tuh bukan pertama kalinya kamu bikin papa kecewa. Lihat baik-baik adik kamu Rezi. Gak pernah dia bikin masalah. Udah lah, Pak. Jadi mendingan aku sama Rezi. Kenapa enggak? Jelas-jelas dia lebih baik. Ya karena aku bukan Rezi, Pak. Papa tuh dari dulu cuma ngebandingin doang ya. Papa tuh nyuruh aku buat jadi dewasa, jaga nama baik keluarga. Tapi Papa sendiri apa? Nggak ada tuh di rumah sama sekali. Kerja. Iya tahu, Pak. Papa kerja. Tapi setiap Papa pulang, pasti Papa marah-marah mulu. Ini aja Papa masih marah. Nuntut aku yang jadi yang lebih baik. Padahal Papa aja nggak pernah ngajarin aku buat yang jadi lebih baik. Udah. Keputusan papa tetap sama. Pindahin kamu ke luar negeri. Dan sekarang? Tapi ini demi masa depan dia. Ya, tapi masa depan aku masa ya ditentuin sama aku ngerti sendiri. Ya udahlah, terserah Papa. Bang, lu gak apa-apa? Gimana sama papa tadi? Udah lah, lu diem aja. Lu pasti seneng kan kalau gue dibandingin sama Papa. Ah, sejak kapan sih gue seneng dibandingin sama lu? Ah, udah lah, gak usah pura-pura. Dan dulu juga lu seneng kan dibandingin sama Papa. Lu tuh gak ngerti bang. Ya gue ngerti apaan sih. Lu gak tahu kan besok papa mau pergi jauh. Papa tuh keras sama lu bukan karena benci, tapi buat lu jadi contoh yang baik, buat jagain mama, buat kita. Udah cukup lah, gue lagi gak butuh sama lu nih. Emang dari dulu lu gak mau dengerin orang lain. Ya maksud lu apa? Jago omongan lu. Lu tuh cuma mikirin diri lu sendiri bang. Lu gak tahu kan mama sesak napas waktu lu pergi karena nyariin lu. Udahlah, cukup. Suatu hari lu bakal nyesel bang. Udah, papa berangkat dulu ya bang. Ya, hati-hati jalan. Bentar, Pak. Mama ngapain ya? Topi. Biar ingat rumah. Oh, udah, makasih ya mah. Tadi sih udah mama ya. Iya pak. Masih marah Tam? Enggak, Pak. Papa tahu kok, kamu masih marah. Dengar ya Tam, Papa nggak berniat kok buat nyangkatin kamu. Kamu harus kuat. Kamu harus jagain mama. Apalagi nanti Papa nggak ada di sini. Jagain mama ya Tam. Kamu tahu kan kondisi mama gimana sekarang? Iya, Pak. Aku percaya kamu. Masuk ya mah, di luar dingin. Ya, yuk. Bang, lu kenapa sih bang? Dari tadi aneh banget. Masih pikiran papa? Gue nyesel, Ji. Semalam gue ngomong sama Bapak tuh kayak selalu paling benar. Padahal dia juga capek. Ya lu juga kesel, wajar kali. Ya gue bukan karena keselnya, tapi gue takut telat. Telat apaan? Telat buat berubah, karena nanti kalau ada apa-apa, gue belum bisa jadi anak yang dia mau. Bang, masih ada waktu. Ya semoga aja. Ya udah, berubah sekarang aja, jangan nunggu nanti. Ya.
kapal yang beliau naiki mengalami kecelakaan. Maksudnya? Kapal yang tenggelam. Lah, terus Papa? Pihak tim sudah berusaha, tetapi korban dinyatakan tidak selamat sampai sekarang. Nggak mungkin. Papa gantian. Nggak mungkin, kemarin Mama masih ada. Kami terus berduka cita sedalam-dalamnya. Jika ada yang bisa kami bantu, silakan hubungi kami. Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu. Mama di mana tante? Kok nggak ada? Mama di atas. Dan kemudian mama. Bang. Pak. Mama udah tidur tuh. Iya. Tadi sempat nangis lagi, tapi sekarang udah mendingan. Tadi lu yang jagain Mama ya? Iya. Ji. Gue masih nggak nyangka tadi pagi Papa masih ngomong sama gue, tapi sekarang malah. Gue juga kayak mimpi aneh. Bang. Apaan? Ini ada sesuatu dari Papa. Apaan ini? Papa nitip ke gue tadi pagi sebelum berangkat. Kenapa Papa nggak ngasih gue langsung? Gue juga nggak tahu. Papa nitip ini ya? Kenapa nggak langsung gue pertama? Gue kira cuma titipan biasa. Gue nggak kepikiran sama sekali. Ya udah, makasih ya Ji. Untuk anak pertamaku Tama, Papa selalu punya alasan tersendiri kenapa Papa melarang dan membatasi kamu untuk melakukan beberapa hal yang kamu suka. Tapi di balik itu semua, Papa cuma mau yang terbaik untuk anak Papa. Papa takut kamu terjerumus ke hal-hal yang negatif. Papa tahu kamu pasti bisa menjaga dirimu sendiri. Tapi ayah mana yang gak sedih ngelihat anaknya terus-terusan kena masalah di sekolah. Ketika seorang mengatakan bagaimana mereka membenci ayahnya, tapi Papa harap di antara kesalahan Papa, kamu gak pernah dibenci sama Papa ya nak. Ingat, di antara Papa dan Mama tidak akan meninggalkan kamu dan Rezi. Papa dan Mama pasti akan selalu di samping kalian. Mau senakal apapun kalian, pasti Mama Papa selalu mendampingi kalian. Sebanyak apapun kata yang Papa tuliskan tidak akan mampu mendeskripsikan bagaimana beruntungnya Papa memiliki anak seperti kamu. Setiap ayah pasti akan menyayangi anak-anaknya, tapi dengan cara yang mungkin cara Papa membuat kamu benci Papa. Tapi Papa hanya ingin yang terbaik untuk kamu. Selalu menjadi anak yang baik, nurut, dan tidak mengecewakan ya nak. Papa bangga punya anak seperti kamu, jagoan Papa. Lanjutkan pendidikanmu setinggi apapun ya kamu inginkan. Jangan sampai putus di tengah jalan ya nak. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Papa percaya kamu, jagoan Papa. Jaga diri baik-baik, jaga kepercayaan Papa. Iya
Pak, aku salah. Pak, kalau Papa bisa dengar, Papa lagi ngapain ya sekarang? Lagi kerja juga nggak sih? Kayak biasanya? Atau lagi istirahat? Kita di sini, Pak. Tempat Papa biasanya. Kangen, Pak? Pak, aku minta maaf atas semua kemarin yang aku lakuin ke Papa. Dari cara aku ngomong, perilaku aku minta maaf. Aku janji bakal berubah. Aku bakal jagain Mama, jagain Reggie. Biar Papa bangga, biar Papa tenang juga di alam sana. Lihat nih, anak kita sekarang udah mulai akur, udah bisa jaga satu sama lain. Mama juga udah mulai berubah, lebih tenang dan lebih ngerti. Mama juga lagi belajar ikhlas, walaupun jujur berat rasanya. Kalau Papa bisa datang ke mimpi Mama sesekali, datang ya, biar Mama tahu Papa baik-baik aja. Udah, Mak. Bang, lu duluan aja. Gue masih mau di sini. Ya udah, jangan lama-lama ya. Ya. Pak, makasih ya udah ninggalin aku pelajaran ini. Aku bakal berusaha buktiin apa yang Papa mau. Tunggu aku berubah jadi lebih baik ya, Pak. Oi, Tam. Lah, kalau semua pada datang. Yalah, mana mungkin gue biarin lu sendirian di sini. Makanya kita nyusul. Tam, udah ayo main. Main kemana? Masa nggak pantai cuma buat sedih doang? Ayolah main. Gue sama Mama juga ikut dong. Aku menyimpan semuanya sendiri. Marah, kecewa, dan hal-hal yang gak pernah bisa aku jelaskan. Aku pikir itu wajar, sampai aku sadar. Semakin aku menyimpan benci, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Beruntungnya, aku tak sendirian. Ada teman yang tetap selalu ada, yang tak pergi meski aku diam. Dan keluarga yang walaupun tidak sempurna, tetap menjadi tempatku pulang. Tentang ayah, aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi hari ini aku memilih untuk memaafkan dan berdamai. Pak, apakah Papa tahu kita hari ini memakai baju yang sama seperti hari itu? Hari kita membuat kenangan di sini, Pak. Mungkin ini caraku untuk tetap dekat, meski jarak kita tak selalu bisa diukur. Karena dulu aku pernah bertanya, bolehkah aku sedikit membenci ayah? Ya.
seluruh